All right, so this is our lesson for today. We are going to read ancient Greek. Blah 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 blah. All right. No, no, no. This is not our session, but it is uh, the first page of book 7, where the allegory of the cave uh, came from. Right. So this is a sample of that book. Of the allegory of the cave, and I don't know if how many of you know what an allegory is. How many of you know what how many of you have heard of the Pilgrim's Progress? The story, The Pilgrim's Progress. One? Only one? Two? Okay, there are two. Well, it is another story, and it's also an allegory. It talks about a spiritual journey. So it was a journey of a boy or a man, a man, right? And went up onto this place, and that's basically a comparison with a spiritual journey. But for us, we have an allegory of the cave and what it means to the Greeks during that time. Okay, so for an overview first, a background, I'll give you a very quick, short background. Don't worry, it's a short background to our discussion. Our objective is that we reflect on the relationship between the allegory and education. And later on, you'll be in groups. You'll be discussing things with your group mates. We have already grouped you, so you have no choice. You have to work with your group mates. Okay. You're going to agree or disagree with reflective statements about the allegory of the cave. Okay. And then you're going to collaborate on a response. I hope you have your piece of paper and your writing material or whatever. Yeah. Okay. Now, everybody, think of a dog. Think of one dog. Picture this dog in your head. I don't have dog. What kind of dog? Just think of a dog. Any dog. Bulldog, Any dog. It's up German to you. Shepherd. Do you Yeah. want the real one? You can, yes. Miss Juliana, I know already what you're thinking of. So you have that image already. Now think that you have that dog with you, and someone says, "That's a nice cat." What are you going to say? It's not a cat. It's a not dog. cat. It's a dog. Yes, you're gonna say that it's a dog, right? And what if another dog comes along, and that person will say, "That's a nice cat"? What are you going to say again? You're going to say that it's not a cat. It's a dog. So after reacting, he's going to ask you, what makes you say that that is a dog, the one that you're holding, and that other dog is a dog? What makes you say that? Most likely, what are you going to do? You're going to say different characteristics of a dog, right? A dog is like this, a dog is like that, a dog is like this, that, and that. But this person is going to wonder, but dog A is different from dog B. So there is something that is not in dog A that is found in dog B, and there is something in dog B, but that is not in dog A, correct? Yes. So that means something of being a dog is not in A or B. Therefore, your dog is not a perfect dog, and that other dog is not a perfect dog, correct? Correct, right? You're following me? Okay. But how do we know that these two are dogs? We have an idea of what a dog is that can be applied to all different dogs. Okay. So welcome to Plato's theory of the forms, that there is an idea outside our physical world that can tell you that's a dog, that's a dog, that's a dog, that's a dog, even though they're all different. Everyone okay? Okay, that's a very quick crash course on Platonic theory of forms. Okay, now, that was what the Greeks did. They kept on thinking, what is the world all about?
some Greeks didn't like the gods anymore. Before they had so many gods, right? They had Zeus, they had Hera, they had all these different gods, Poseidon, and so on. But they felt that some Greeks said they keep on fighting with one another. So let's think of what can make the world what it is. So they tried to look for what arche means. Arche is like the beginning. What makes everything? What's the composition of everything? Okay. So Thales, the first philosopher, said everything is made out of water. Anaximander said it's the limitless. Anaximenes said no, it's air. Air makes everything up. And it goes on and goes on and goes on until it reaches Democritus. And Democritus said, no, if we cut everything into half and cut the half into half and cut that half into half until we get into the very tiny thing, that is the atom. And that's what makes everything. That's in ancient Greece. So that's where the idea atom came from. So he said, that's the atom. And Plato also had his own theory. Okay, and some part of it is explained in the allegory, which will be told to you by Miss Audie. Miss Audie, are you there? Miss who? Coming. Odi. Okay, the story starts this way. Plato narrates the discussion between Socrates and Glaucon. Socrates talks to Glaucon and starts saying, and now I say it, let me show in a figure how far our nature is enlightened or unenlightened. He then describes an underground cave. The mouth of the cave is towards the light. In the cave live people who have been there all their life. Their legs and necks are chained so that they cannot move and cannot turn their heads. Above and behind Audi, them, Miss ya, Audi, Bu? maybe Ya, Bu? you can mix between Indonesian and English. Oh, Yeah. okay. It's okay, better in Indonesia if you can. Oke. Oke, jadi the previous slide please, Mr. Jason. Oke, ceritanya dimulai dari Plato yang menarasikan perbincangan antara Socrates dan Glaucon. Socrates bicara ke Glaucon, dia bilang, sekarang saya mau tunjukin sama kamu seberapa jauh sih nature kita itu, alam kita itu memberikan pencerahan atas apa yang tidak kita ketahui. Kemudian dia mendeskripsikan sebuah gua di bawah tanah, di mana mulut guanya itu menghadap ke atas ke cahaya, dan di dalam gua itu ada orang-orang yang sudah ada di dalam gua itu sepanjang hidup mereka. Kaki sama lehernya mereka itu dirantai sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa nengok-nengok, tidak bisa menggerakkan kepalanya. Next slide please, Mr. Jason. Thank you. Lalu di belakang mereka ada di agak sedikit ke atas itu ada sebuah ada api ya, dan ada wayang ya, seperti itulah. ada pemain boneka, ada orang-orang yang memegang beberapa bentuk benda yang kemudian bayangannya tuh terrefleksikan di dinding gua yang ada di hadapannya si orang-orang orang-orang tawanan itu, yang mereka ada di dalam gua itu sepanjang hidup mereka. Lalu si prisonersnya, tawanan-tawanan itu hanya bisa melihat bayangan benda-benda itu yang dari api, yang bayangannya berasal dari api itu, dan bayangan mereka sendiri. Mereka terkadang berbicara satu sama lain, dan mereka menyebutkan nama-nama benda dari bayangan yang ada, yang muncul itu.
suara yang mereka dengar adalah hanya eko, apa ya eko? Gema, iya. Hanya gema yang mereka pikir itu adalah suara si bayangan yang mereka lihat. Terkadang mereka juga punya semacam kompetisi untuk bisa menyebutkan bayangan apa yang selanjutnya akan muncul. Lalu mereka akan memberikan pujian satu sama lain untuk mereka-mereka yang bisa menebak atau menyebutkan bayangan apa yang akan muncul selanjutnya. Dan sejauh mereka tahu, ya itu adalah hidup, itu adalah kenyataan. Dan mereka-mereka yang bisa untuk menebak bayangan-bayangan yang akan muncul berikutnya dengan benar, mereka lah yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Tapi apa sebenarnya yang menjadi realita bagi mereka? Justru yang mereka pikir nyata itu sebenarnya hanya bayangan. Lalu bagaimana kalau ada tawanan, ada seorang tawanan yang kemudian bisa bebas. Dia bisa bergerak, lalu dia bisa untuk melihat ke arah cahaya, karena dia sudah berada di dalam gua itu dalam waktu yang cukup panjang, begitu dia matanya melihat cahaya, tentu matanya akan sakit, akan silau. Dan kemudian dia juga akan bisa lihat sekitarnya, apa sih yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian kalau dia melihat objek yang sesungguhnya, bukan lagi bayangan, yang digerakkan sama pemain boneka itu, atau misalnya kalau seseorang mengatakan kepada dia, yang kamu lihat itu tidak real loh, tidak nyata loh, itu cuma bayangan. Gitu. Itu hanya ilusi saja. Tentu bukankah dia akan bingung? Lalu kemudian dia mulai untuk bergerak keluar dari gua itu. Bergerak keluar ke atas. Apa yang akan terjadi setelah dia keluar? Mari kita tanyakan ke Mr. Steven untuk melanjutkan. Terima kasih Miss Audi. Ya, selanjutnya itu bisa coba kalau kita bayangkan kalau prisoner itu, orang yang ditawan itu tuh ditarik keluar secara paksa dari dalam gua, dan kemudian dia harus melewati jalan yang terjal dan menanjak seperti yang dicontohkan dalam gambar. Kemudian ya dia pasti akan merasa kesulitan untuk melihat dengan cahaya karena terlalu terang ya, karena di luar gua itu tentu saja cahayanya berbeda dengan yang ada di dalam gua. Dan dia pasti mengalami sakit pada matanya, kemudian nggak bisa langsung melihat kenyataan yang ada di luar sana gitu kan. Dan mungkin dia butuh waktu untuk bisa memahami sebenarnya apa sih yang terjadi dan apa yang ada di luar sana gitu. Next, Mr. Jason. Nah, ketika dia butuh waktu untuk bisa terbiasa dengan cahaya di luar gua, kemudian dia akan belajar pertama melihat bayangan dulu, dari menunduk begitu dia bisa melihat yang ada di bawah, melihat bayangan lagi, tetapi berbeda sumbernya gitu kan. Yang satu dari matahari, yang satunya dari api kalau di dalam gua. Kemudian dia mulai bisa melihat pantulan dari air, maksudnya reflection in water. Mungkin bisa melihat wajahnya sendiri, juga bisa melihat benda-benda, melihat refleksi dari wajahnya sendiri maupun benda-benda yang ada di sekitarnya, dan kemudian akhirnya dia bisa melihat benda-benda itu secara real gitu kan, dan itu pasti berbeda sekali dengan yang dia bayangkan di dalam gua gitu. Kemudian dia mulai bisa melihat cahaya melihat langit pada siang hari, tetapi sebelumnya dia harus bisa melihat dulu di dalam cahaya maksudnya langit-langit itu di malam hari, karena kan di malam hari nggak seterang di siang hari gitu kan. Kemudian setelah dia mulai terbiasa dengan cahaya matahari itu, dia mulai bisa melihat segala sesuatunya itu dengan lebih baik, maksudnya, dan mulai memikirkan sebenarnya ini apa gitu.
baru istilahnya mulai sadar gitu kan. Nah, coba bayangkan atau coba pikirkan ketika Bapak Ibu melihat sesuatu yang luar biasa, something amazing gitu kan, atau sesuatu yang baru gitu, atau melihat sesuatu yang sepertinya teman-teman saya nggak pernah lihat nih hal-hal seperti ini. Misalnya juga bisa pemandangan yang bagus sekali buat yang suka jalan-jalan. Biasanya kan begitu lihat sesuatu yang indah, yang dilakukan adalah keluarin smartphone, langsung difoto, langsung direkam video dan sebagainya. Atau mungkin bisa juga melihat penampilan dari sebuah performance yang sangat luar biasa gitu kan. Mungkin kita bisa langsung nyalain handphone kita langsung bisa sharing itu di Instagram, atau bagikan melalui WA, atau langsung video call sama teman atau saudara gitu. Nah, sekarang coba dipikirkan dalam kasus orang yang sudah bisa keluar dari gua tersebut dan sudah bisa melihat matahari, kemudian dia juga bisa melihat benda-benda di sekitarnya, tentu saja dia berusaha kembali ke dalam gua dan memberitahu teman-temannya gitu. Karena pasti kasihan sekali dengan teman-teman, dia merasa kasihan dengan teman-teman yang ada di dalam gua itu. Tapi pada kenyataannya, ketika dia berusaha kembali ke dalam gua dengan harus beradaptasi dengan situasi yang gelapnya gua itu, terus mungkin dia juga tersandung-sandung atau perilakunya juga berubah lagi ketika dia masuk ke dalam gua, teman-temannya justru meledek dia, atau para prisoner yang lain itu, tawanan yang lain itu justru meledek dia gitu kan. Karena perilakunya aneh gitu kan. Mungkin dia agak merem-merem lagi gitu kan, nggak terbiasa dengan kondisi di gua lagi. Dan akhirnya para prisoner yang lain itu mengatakan, ya mendingan kita nggak usah keluar. Saya nggak mau jadi seperti orang itu. Dia jadi aneh sekali setelah dia keluar dari gua ini gitu kan. Dia sudah nggak seperti kita lagi. Dia berbeda sekali. Jadi saya nggak mau jadi seperti orang itu. Dan ketika orang itu, orang yang sudah pernah keluar itu berusaha membebaskan mereka mengatakan mendingan ditangkap aja, kemudian dibunuh aja. Karena aku nggak mau seperti dia gitu. Nah, itu adalah cerita keseluruhan dari alegori, the entire allegory of the cave. Gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kuis. Gitu. Ini kuisnya nggak terlalu susah, jadi cuma ada 3 pertanyaan, dan ini merupakan bagian dari refleksi yang kita bisa jalankan. Stefanus. Yes, Bu? Iya. Thank you. Sebelum masuk ke kuis ya. Iya, Bu. Maybe Jason, you want to wrap up atau review sedikit? Mute. Before we go to the quiz. Still muted, Jason. We cannot hear you. The quiz is part of our plan, Miss. So we will explain everything, and you will explain everything later on. I mean, the audience will explain things. Don't worry, we will get there. Okay. Yeah. Yeah, continue, Stefanus. Yeah. Ya, Bapak Ibu bisa mulai langsung mengakses di dalam link yang sudah dibagikan di dalam chat box dan mulai mengisi. Waktunya 1 menit. Laptop saya lama, Pak Stefanus. Is the link shared already? Pasvis, did we Belum kebuka. share the link already? Yeah, already. Already I thank sent. you. Ya, belum kebuka ini. Only 3 questions. Ini handphone panjang amat ini, nggak bisa di copy paste pula ya. Bisa di copy paste taruh di chatnya nggak? Biar nggak satu-satu huruf nih. Diklik aja, Bu. Ada diklik aja itu. Oh, ada udah. Oh iya ya. Oke. Bu Yuli komputernya kebanyakan tab. Tutup dulu. Ntar lupa, Pak, kalau saya ditutup, Pak. Kan ada history, Bu. History. It's only 3 questions. You don't need to take forever. And once you submit, you will know what your score is. I got it. I got it.
Did you get 3? Who got 3? 3. Yo, Only Pak Jacob. Yeah, one. Mr. Nico. All right. Well, we'll get to that after the as we go along. Yeah. So you can still continue answering, but due to the lack of time, we will move on. So Miss Clara, can you please continue, please? Okay, thank you Mr. Jason. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya, saya melihat senyum-senyum bahagia akhir weekend ya. Semoga semakin semangat. Nah, oke, kali ini saya akan jelaskan pandangan Plato terhadap dunia pendidikan atau education itu seperti apa. Next, sir. Nah, ini Bapak Ibu boleh lihat, ini diagram divided line yang mungkin lebih dikenal. Ini ada garis pembaginya Bapak Ibu. Jadi, menurut Plato itu ada pembagiannya Bapak Ibu. Jadi ada di area opini itu adalah pembagian di mana tingkat yang lebih rendah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat aspek-aspeknya ada apa saja. Oke. Di situ menurut Pak Franky tolong di-mute dulu Pak Franky. Suaranya masuk tadi. apa sudah? Silakan Clara. Ya, thank you Bu. Nah, jadi di bagian opini itu menurut Plato itu ada tingkat yang lebih rendah begitu. Jadi opini itu biasa dikenal dengan visible realm dan di situ menyangkut pengalaman indrawi dan menurut Plato dunia indrawi itu nggak kekal begitu, tidak mutlak. Lalu ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu ada di area knowledge atau epistema. Nah itu aspek-aspek yang Bapak Ibu juga boleh lihat di area sebelah kiri. Nah itu menurut Plato itu intelligible realm, tingkatan yang paling tinggi dalam sebuah pengetahuan. Dan intelligible realm ini adalah sesuatu yang kekal atau mutlak. Contoh matematika, 1 tambah 1 sudah pasti 2, mutlak begitu. Nah itu pengetahuan yang diajarkan oleh Plato. Dan alegori terhadap pendidikan itu menurut Plato bagaimana bisa mewakili journey-nya manusia membawa dari pengetahuan yang bingung ke suatu pencerahan yang nyata. Bu Clara, Ya, ada Bu. yang request ngomongnya pelan sedikit. Oh, kekencengan ya Bu? Bu, kekencengan sih enggak. Kecepatan. Oh kecepatan, ya maaf saya kalau ngomong cepat memang. Oke. Ya, terima kasih masukannya ya Pak atau Ibu tadi. Nah iya, jadi saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini divided line, ada 2 area. Di menurut Plato ada tingkatan yang lebih rendah dan ada tingkatan yang lebih tinggi. Nah di bagian opini itu tingkatan yang rendah menurut Plato begitu. Nah itu aspek-aspeknya Bapak Ibu boleh lihat. Dan di tingkatan opini ini dianggap Plato itu tidak mutlak, tidak kekal begitu. Lalu di area sebelah kiri knowledge atau episteme itu adalah area yang tingkatannya lebih tinggi pengetahuannya dan itu lebih menurut Plato itu adalah hal yang kekal begitu, seperti tadi yang saya sebutkan contoh di matematika 1 tambah 1 sama dengan 2 sudah mutlak begitu. Jadi itu area yang lebih tinggi dari filsafatnya Plato ini. Lalu dari alegori ini terhadap pendidikan diharapkan bagaimana bisa mewakili journey-nya manusia yang tadinya bingung nih di area gua tapi bisa melihat suatu pencerahan yang nyata begitu. Jadi untuk orang-orang yang sudah keluar istilahnya udah keluar dari gua itu bagaimana bisa membawa orang-orang semuanya berada dalam tingkat kesadaran yang sama bahwa apa yang kita rasakan itu adalah bayangan dari kebenaran. Jadi tugas yang sudah keluar dari gua itu tugasnya adalah membawa orang-orang yang dalam gua itu berada dalam tingkat kesadaran yang sama. Simpelnya kalau dilihat dari diagram ini adalah bagaimana bisa membawa orang-orang dari yang area opini ke area yang knowledge itu, area yang rendah ke area yang lebih tinggi ke tingkat pengetahuan yang benar menurut Plato gitu. Nah makanya saya pernah baca buku atau dengar di YouTube gitu ada orang yang bilang kalau menurut Plato sebenarnya nggak ada orang yang jahat. Jadi menurut Plato itu nggak ada orang yang jahat, yang ada adalah orang nggak tahu atau nggak ngerti begitu simpelnya. Nah lalu next sir. Nah ini menurut Plato juga tujuan mendasar dari pendidikan bukanlah untuk menemukan pengetahuan, tetapi untuk mengubah perilaku dan keinginan seseorang. Jadi bagi Plato mendidik itu adalah menciptakan pemahaman yang lengkap supaya orang itu bisa berubah perilaku dan keinginannya. Gitu. Next lagi, Sir. Nah ini di dalam golongan masyarakat menurut Plato mewujudkan negara yang ideal itu harus ada dibagi 3 golongan.
Pertama guardians. Guardians itu adalah orang-orang filsuf-filsuf, orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang punya pengetahuan yang begitu mendalam. Nah, itulah orang-orang yang bisa memiliki kekuasaan dalam pemerintahan, itu menurut Plato. Lalu yang kedua, auxiliaries. Auxiliaries itu seperti yang penjaga, para prajurit, yang ya tipe-tipe para pejuang begitulah, yang tugasnya di mana bisa mempertahankan negara dari serangan musuh, atau bisa juga menjamin peraturan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga, ada artisans. Artisans itu kelompok pengrajin, petani, tukang. Nah, itu menurut Plato adalah orang-orang yang perlu dilindungi dan diberi makan. Nah, dan masing-masing golongan ini itu mewakili pikiran, roh, dan hasrat. Tetapi roh yang dimaksud ini Bapak Ibu bukan roh yang kita ngerti secara spiritual, begitu, bukan. Tetapi roh yang dimaksud di sini adalah enthusiasm, rasa semangat, rasa yang membuat kita gairah. Gitu. Lalu next, sir. Nah, bagi Plato, masalah negara nggak akan ada akhirnya, masalah negara itu nggak akan ada selesainya, kecuali sampai ada seorang filsuf yang bisa memimpin dan menjadi raja di dunia ini. Atau orang-orang yang tadi sudah berubah tuh, dari yang dalam gua ke luar gua itu, begitu. Lalu next, sir. Nah, bicara soal justice, di sini Plato sangat menekankan akan keharmonisan dan keselarasan. Jadi bagi Plato, dalam membangun negara yang adil, semua elemen itu harus selaras, harus berada dalam tingkat kesadaran yang sama, harus selaras, yaitu tadi, ketiga golongan tadi harus menjalankan tugas dan perannya masing-masing. Itulah keadilan yang dimaksud oleh Plato. Lalu next, sir. Nah, sehingga bagi Plato pendidikan itu adalah membangun negara yang adil. Negara yang adil seperti apa yang tadi saya sudah jelaskan itu. Dan oleh karena itu pendidikan mempersiapkan warga negaranya untuk membangun negara yang adil. Kami bersyukur untuk saat ini kami akan. Lalu berikutnya, sir. Nah, tetapi ini menimbulkan bebeberapa masalah ya, Bapak Ibu. Pertama, adanya hierarki. Hierarki itu keadaan yang adil dibentuk oleh struktur hierarki, ada hierarkinya. Lalu yang kedua, censorship. Itu hal-hal yang tidak mendukung negara, hal-hal yang nggak sepaham sama negara, itu menurut Plato disensor, dihilangkan saja, dilarang begitu. Misalnya di dalam dunia seni ada puisi, ada lagu yang mungkin lirik-liriknya itu menghujat para dewa, tidak menghormati para dewa. Nah, itu perlu disensor tuh. Nah, itu dilarang itu begitu. Nah, lalu mode musik pun juga kalau misalnya ada yang terdengar sedih, lembut, feminim, itu dilarang. Karena bagi Plato, harmoni atau keindahan itu adalah hal-hal yang menimbulkan rasa senang, rasa makmur, dan rasa bahagia. Begitu. Lalu separation, yang ketiga, itu bagaimana anak-anak dipisahkan dari orang tua yang tujuannya untuk menerima pendidikan estetika yang tepat. Dan terakhir itu micromanagement, itu adalah setiap detail itu diatur oleh kebijakan dan pemerintah. Jadi contohnya begini, Plato menganggap kalau dunia seni itu punya pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi jiwa seseorang, untuk mempengaruhi pikiran seseorang. Jadi dunia seni itu mempengaruhi estetika dan moralitas seseorang. Dan karya seni itu nggak bisa dipisahkan antara moral dan perilaku. Nah, sehingga bagi Plato, seni sampai seni pun itu harus ada kebijakan dan pemerintah yang merumuskannya, yang mengaturnya, begitu. Lalu next, sir. Nah, jadi itulah pendidikan menurut Plato, bahwa semuanya itu harus dalam keselarasan, harmoni, adil, sesuai dengan yang sudah Plato berikan pandangan. Dan berikutnya, nah sekarang group discussion. Who's excited for this? Bapak Ibu, silakan Mr. Jason. Okay, so that was difficult to unmute myself. All right, so the discussion is not exactly the details of the allegory of the discussion, but more of a reflection on the story of what Plato thinks and what education is. So it's now your turn to speak with each other. Now, I think there are some changes to the grouping, and Paswisno has already adjusted the grouping, I think. Paswis, did you move some people? Already. Yeah. Okay. Done. So group in group 1, 2, 3, 4, the first name will be the co-host. The first name in the grouping that you see will be the co-host, because you might need to share your screen. Okay.
So we have assigned co-hosts in each group. Group 1, Miss Juliana, Miss Emma, Pa Barus, Lau Suk Chen, Pa Perry, and Miss Jackie. Any change in group 1, Pa Swisno? None, yeah? Group 4, Miss Uli changed to Aldo. Okay. Group 4, Pa Aldo, you will be the co-host. Is that correct? Pa Swiss? Yeah, Correct, correct. right? Yeah. Okay. Group 2, is there any change in group 2, Pa Swiss? Oh, no. None? Group 3? Who is Theo? No. Okay. Who is Theo? Miss Theodora Theo. here? Yes. Is Theo here? Yeah. Yeah, she's here. Okay. All right. So does everybody have a group? I think Bulinger and is there, Yes. is here, right? Yes. Yes. So Pa Swiss, did Ya, you assign? Bulinger di grupnya 4 nanti Bulinger. Okay, all right. Thank you, Mr. Oh, because Pa Han is not around, yeah? Okay. Yeah. All right. Anyone else who's not included in the groups? Okay, so I think there's Bu Setia ya, no? Bu Sarah tadi ada Bu Sarah. Oh, Bu Sarah ya, Sekarang Bu udah Sarah. nggak ada. Tapi udah Okay. leave. Bu Sarah Okay. udah leave ya, oke. All right. Okay, so let's continue. In your groups, you will have roles. In your groups, you will have roles. So one will be the materials monitor, one will be the gatekeeper, one will be the checker, the coach, focus keeper, and recorder. Now, the materials monitor, the co-host a while ago, the co-host, you're the materials monitor. When you get into groups later, listen, when you get into groups later, assign your group mates any of the roles. Now, if you're less than six, combine some roles. It's up to you how to put it together. Now, this roles are in the document that we're going to share with you. You don't need to write them down. Okay, it's going to be shared to you, so you don't have to worry. Okay. All right. So those are your roles. Make sure you fulfill them while you're in the discussion. Now, what's going to happen? Each group, you will get a list of 6 reflection statements, but we are assigning you only 2 reflection statements. Okay. Now, what are you going to do? In the first 5 minutes, you are going to list, write, or draw any of the 3. List, write, or draw your own answer to the statements, your own answer. So you can just list down your answer, you can write an essay, or you can draw. You can even write a poem if you want, okay? As your reaction to the statements. After 5 minutes, gatekeeper, tell everybody in your group to start discussing with each other. Start discussing. Show your answers to each other. Show your answers to each other. Now, within the 15 minutes, within the 20 minutes, come up with a group response. Come up with a group response, good maximum of 5 minutes, that you're going to share to the whole room, to everybody, okay? Maximum of 5 minutes. If your response is only 1 minute, that's fine. If your response is 2 minutes, that's fine, okay? But no more than 5 minutes per group, okay? All right? So again, you will be given a link by Pa Stefania, right? Oh, Pa Swisno. Pa Swisno will give you the link to the document in each of your groups. You will have the instructions there again. Whatever I said is going to be there, and the reflection statements. Okay, are you ready? You will have 20 minutes, 5 minutes for your own individual answer, and the 15 minutes for the group discussion. And then after 20 minutes, we are going to bring you back into the group for your response as a group. Now, your response can be anything. If your group says, let's just present, fine. If your group says, let's do a talk show, fine. If your group says, let's do a dance, fine, okay? So be as creative as you want to be, okay? And we are gonna wait for that, okay? So everyone, you're gonna break out now. Bentar, Jason. Yes, miss.
I will repeat in Indonesia ya, to make Yes, it all okay. clear ya. Okay, Miss. Jadi Jason nanti akan membagi kita menjadi 4 grup. Orang pertama tertera di situ adalah co-hostnya. Lalu pastikan di dalam grup itu terbagi tugas-tugas. Tugas-tugasnya itu sebagai apa, sudah ada nanti di dalam link yang di file yang akan dia kasih nanti. Lalu nanti ada 6 statement yang reflection statement akan tertera berupa kata-kata. Pilih 2 statement, kemudian secara individu setiap orang, bukan kelompok ya, setiap kelompok, setiap orang meresponlah terhadap 2 statement yang dipilih. So everybody can choose any statement, any 2 statement, or one group has choose 2 statement. Sama ya, should be ya. The group is assigned. There's Oh. an assignment. Yeah. Oke. Grup itu sudah di-assign, sudah diberikan statement yang untuk direspon. Lalu kita masing-masing semua anggota menuliskan respon pribadi kita ya selama 5 menit. Kita bisa tulis di kertas, kita bisa gambar, kita bisa respon dalam bentuk apapun, nyanyian, puisi, whatever. Itu terserah secara individual. Setelah 5 menit, respon pribadi itu ditunjukkan ke dalam grup Anda sendiri, ini respon saya, mau nyanyi, mau apa, mau tulis, whatever itu. Lalu kemudian diskusi 15 menit di dalam kelompok itu, kemudian balik ke room utama dan melakukan sharing selama 5 menit untuk mewakili grup itu. Bisa ada? Jelas ya yang lainnya? Yep. All right. So if that makes everything clear, thank you, Miss Santi. All right. So Pak Susno, Oke. let's break out. Ya, breakout ya. Yep. Bye. Mr. Jason, Yes. are you sure with the questions? It was so What do you mean? Yeah. For me, if I don't understand, they might be wrong. It's a reflection thing, so you're supposed to. I don't think there's a How correct are we answer. going to have a reflection within 20 minutes and 10 minutes Yeah. just to organize? It's not With enough, all Mr. those Jason. We still have a long discussion. But I'm curious, why Mr. Actually, it's Jason 4 keep o'clock. quiet, yeah? Actually, it's 4 o'clock, so let us all. Why Mr. Jason is only operating? Yeah. Why? Yeah, it's not fair. Okay, so whatever you have prepared, and you have I discussed. just already knew. Yeah, you know, one thing for sure, we haven't finished anything yet. Yeah, it's only 5-10 minutes. Yeah. Was it 10 minutes? 20. 20. Yeah, 20, but it's not enough. It's like Pak Suisno, aku nggak mau dijadiin co-host lagi ya, Pak Suis. Kenapa dikeroyok ya? Iya nih. Rantainya Kita terlalu aja kuat. nggak berani masuk, ke panitia nggak berani masuk malah. Okay. Aduh. So was there any answer at all, or was there any individually there were, right? Yeah. Individually, okay. Yeah. So maybe you could wrap up whatever was discussed in your groups or was shown in your groups. That could be possible. Yeah. I think we'll end up with another question. Okay, that's fine. That's what philosophy is all about. Nah, I think I will speak in bahasa. Ya. Sesinya Pak Barus ya? Ah? Pertanyaannya buat sesi Pak Barus ya? Minggu depan, bulan depan, Vi, sesinya Pak Barus. Bukan begitu. Saya beneran, kami nggak bisa conclude. Ya, kami nggak bisa conclude. Ya, memang refleksi ya. Udah, jangan banyak komentar. Wait, Do whatever we can do. This is zona nyaman kita. No, bukan. Jason, ayo kita mulai. Ya. Saya Barus, dulu. what group are you? Grup 3. Group one. Group. Okay, Miss Audi, you're supposed to be. Yes. Yes, go ahead. So the first privilege going to Pak Barus group, please. Oke, kami tadi sudah bicara banyak dan kami punya sudut Sorry. pandang. You only have 5 minutes. Okay. Please. I
I will speak first and Pak then Barus, suaranya kecil, besar dikit. udah paling gede. Oke. Deketin aja Pak, deketin. Ya, pertanyaannya kan adalah halusinasi apa yang mungkin ditawarkan oleh guru. Berarti kami menganggap bahwa muridnya memang masih ada di dalam gua, sehingga guru memang harus menariknya keluar. Tetapi pertanyaannya adalah, kita kembali ke pertanyaan awalnya Mr. Jason, gimana kalau guru itu sendiri tidak yakin itu dog or cat? Jadi, mungkin nggak bahwa guru yang sudah keluar itu pun sebetulnya tidak betul-betul keluar dari gua. Physically, dia mungkin sudah keluar dari gua, tetapi cara dia memahami realitas, matahari, segala macam, itu masih dipengaruhi oleh apa yang dia alami di dalam gua. Jadi dia tidak sepenuhnya keluar dari gua. Physically dia mungkin keluar, tetapi kesadarannya mungkin belum keluar dari gua. Jadi dia mungkin akan membangun sebuah a false knowledge, a false truth kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya mungkin tetap akan juga hidup di dalam false knowledge semacam itu. Mana teman-temanku yang lain? Silakan Pak Peri. Okay, I'll go first. Okay, After go, you. please. Okay, so since we are a bit confused, so I will be also sharing a confusing statement. Okay. Trapped. Yeah. Jason, change your presentation to the question. Okay, ready? Trapped. Trapped with the unknowns that I thought. My senses say that it is what it is. Should I believe it or not? You say I am wrong, but am I really wrong? Now I come and see the truth. Should I not be afraid to explore and discover? Learn from the mistakes of knowing. And from the knowing, you go to understanding. So that's our answer for number 1 and 5. Bravo. Bravo. Okay. Is that all? Yeah, Miss Odi. Yeah. Still have time? Any other want to share? Pak Peri. Mr. Perry. Pak Perry. Okay. Pak Peri, question number 5, Pak. Oh, Miss Lause. Okay, please. 2.5 minutes left. Pak Peri. Ya, kalau tadi kita yang nomor 5 atau mau bahas yang lain ya Pak Barus? Kalau saya sih melihatnya tadi dari kuadran ya Bapak Ibu. Dari kuadran itu kan kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu ada belief dan opini ya. Sementara itu dianggap yang paling rendah. Sementara di bagian paling kiri itu kan ada tentang good gitu ya. Good itu sesuatu yang dianggap baik gitu ya. Dan jadi pertanyaan balik lagi, good yang menurut menurut Plato itu yang good yang seperti apa gitu. Itu yang tadi saya sempat diskusi cukup lama di dalam grup, terutama tentang kuadran kiri dan kuadran kanan. Karena kan setahu saya si Plato tidak mengenal kebenaran dan tidak mempercayai Tuhan seperti itu ya. Tetapi dia menempatkan justru di kuadran kanan itu adalah belief dan pistis. Sementara kita di dalam iman kita itu adalah bicara tentang belief. Itu sih yang tadi saya menekankan di situ, Bapak Ibu dalam diskusi. Thank you Pak Peri. Oke. Langsung Cencan? Enggak sih Bu, kurang lebih tadi Pak Baru sudah ini bahas yang kita bahas semua. Jadi kita memang tadi kita bahas mengenai sebenarnya guru tidak clear mengenai kepercayaannya sendiri gitu loh. Terus membawa pembelajaran kita tidak bermakna, tidak holistik. Gurunya sendiri tidak benar tentang truth itu sehingga akhirnya susah untuk menarik murid-murid untuk keluar dari zona amannya. Karena itu kita memang menekankan kepaksaan ya, itu juga sangat penting gitu loh. Memaksa juga penting, dan transformasi juga sangat penting. Itu aja sih Bu, di dalam diskusi grup kita. Oke, terima kasih kelompok 1. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita tanya sama Bu Clara. Coba Bu Clara, dipilih-pilih kelompok berapa yang akan presentasi selanjutnya. Oke, saya pakai chopstick ya Bapak Ibu ya. Saya tutup mata. Tara. Kelompok 3 Bu.
Oke, kelompok 3. Untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 5. Ya, silakan. Kelompok 3. Baik, kami akan menyampaikan secara spontanitas ya. Saya akan nge-lead, lalu teman-teman dalam kelompok juga saling akan menambahkan ya. Yang pertama adalah Pak Agus, saya present aja, saya punya yang lebih menarik, Pak Agus. Oke, pertanyaannya yang pertama adalah, tadi pertanyaannya apa ya? Oke. Zona nyaman, Bu. Ya, jadi apakah mungkin guru itu berada pada zona nyaman? Apakah mungkin guru itu terbelenggu dan terjebak di dalam situasi kenyamanan itu? Iya, lalu pertanyaan kedua itu, apa pertanyaan keduanya, Bu? Bagaimana ya? Lupa saya. Membawa dalam kebenaran, Bu. Ya, bagaimana membawa murid-murid. meyakinkan? Bukan, itu yang nomor 5, nomor 3 nih. Jason, Oh, maybe you nomor can- 3. di sini kok aku nanya-nanya di sini. Oke, apakah mungkin bagi seorang guru itu terjebak? Ya, karena terjebak ini adalah dari zona nyaman untuk bertemu dengan kebenaran. Bagaimana dan dalam bentuk apa? Lalu pertanyaan kedua itu, apakah penderitaan itu? Apakah yang dimaksud dengan penderitaan itu dan bagaimana guru itu mengatasinya? Jadi tadi kami diskusi, Pak Moses mulai menyampaikan apakah mungkin guru itu terjebak, Pak? Ya, baik. Kalau zona nyaman tidak harus selalu dengan penderitaan sebetulnya. Justru karena dia nyaman lah di situ, makanya nggak mau keluar. Jadi di sini guru itu terpenjara, tapi di penjara itu banyak kenyamanan, banyak makanan yang membuat dia tidak mau keluar. Nah, ini yang harus dilakukan, harus dipacu supaya keluar dari zona nyaman itu. Karena di luar sana orang-orang sudah bergerak cepat, sudah ada roketnya, sudah sampai ke bulan, sudah menemukan vaksin dan lain-lain. Itu yang harus kita buat. Mungkin dia akan mengalami rasa sakit keluar dari zona nyaman itu untuk menuju keluar dari penjara yang nyaman tadi itu. Ya, thank you Pak Moses. Ini kita lihat satu gambar ya, tadi nggak bisa gambar ya. Ini astronot ini ketinggalan roketnya untuk pergi ya. Mungkin aja dia terlalu nyaman di dalam situasi yang ada sehingga waktu preparation yang harus dilakukan untuk memperbaiki roket yang rusak kembali ke bumi atau kembali menuju ke planet yang lain, dia tidak mau lewati karena itu perbaikan yang dilakukan, proses yang dilakukan itu harus punya penderitaan dan punya kesulitan sendiri. Jadi ini tidak bisa menunggu. Bagi manusia atau bagi pendidik atau siapapun yang tidak mau unlearn, tidak mau belajar lagi, maka dia tidak akan ditunggu. Artinya berjalan atau tertinggal, hanya seperti itu. Oke, baik, balik ke pertanyaan kelima. Sebagai murid kita harus punya semangat membawa murid lain bertemu dengan sumber kebenaran ya. Bagaimana kita meyakinkan anak untuk melihat sumber kebenaran itu? Ya, di sini Pak Agus mungkin boleh sharing bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan murid-murid atau rekan kerja kita untuk move on ke dalam satu yang disebut dengan sumber cahaya atau kebenaran. Silakan Pak Agus. Oke, tadi sih dari hasil diskusi membicarakan bahwa kadang-kadang murid itu terjebak oleh pandangan si guru yang hanya memberikan satu jalan keluar saja, dan kadang-kadang itu membuat murid itu tuh frustasi ya karena hanya punya satu jalan keluar. Nah, di sini kita diingatkan bahwa seharusnya kita sebagai pendidik tuh punya banyak cara ya, punya banyak pilihan yang bisa diberikan kepada murid itu sehingga murid itu memahami banyak kebenaran yang bisa dia lihat gitu ya, sehingga nantinya dia memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis sehingga dia bisa menghadapi setiap tantangan yang harus dia hadapi gitu ya. Jadi banyak pilihan, kreativitas, sehingga nantinya dia bisa memilih satu dari sekian banyak pemikiran itu dan menjadikannya sebuah pilihan. Terima kasih Pak Agus. Saya ingin menambahkan juga bagaimana kita meyakinkan orang-orang sekitar kita untuk dibawa ke dalam sumber kebenaran. Saya pikir kita harus ada trust. Ini ada satu sepotong lagu ya, silakan kita menikmati. Kedengaran suara ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada suaranya. That's the friends are for.
Oke ya. In A good good time. time and bad times, I'll be by your side forevermore. Thank you suara cantiknya Pak. Siapa itu Pak? Zeki. Oke, that's all dari kelompok 3. Jadi untuk membawa orang dalam kebenaran itu harus ada trust ya, sehingga waktu kita kembali ke dalam goa, kita jelaskan mereka boleh ikut dengan kita. Untuk membangun trust, we have to be equal ya, not equal bagaimana, tetapi dengan murid ya, how to build the trust lah between the teachers and the students so they can understand and trust us for whatever we say. Thank you. Thank you grup 3. Tepuk tangan untuk grup 3. Oke, selanjutnya Bu Clara. Grup berapa nih Bu? Tinggal grup 2 atau grup 4 nih yang selanjutnya? Bu Clara. Nomor 2, Bu. Oke. Kelompok 2 silakan. Pertanyaan nomor 2 dan nomor 6. Pak Jeko. Ya, nama saya dipanggil. Ada apa? Ya, silakan Pak Jeko. Oh iya. Mendadak Silakan. lupa ya. Mana ya? Ya, Bapak Ibu silakan bisa dilihat jawabannya di sini. Jadi yang pertanyaan nomor 2, sebagai pendidik Kristen seharusnya kita membawa murid untuk dapat bertemu dengan sumber cahaya atau kebenaran kekal yang menjadi pencerahan bagi murid yang ada di dalam gua tersebut, yaitu bertemu dengan Kristus sebagai sumber kehidupan mereka. Bagaimana hal ini dapat tercapai dan kapan gitu ya. Nah, ini jawaban-jawaban dari masing-masing kami, silakan bisa dibaca sendiri. Ya, mostly sih dari contoh ya, role model ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang what are difficulties, ini ya kita terbatas dalam home learning, jadi nggak bisa melakukan apa ya kayak di kelas langsung gitu ya, personal touch-nya kurang seperti itu. Oke, karena tadi kan di alegori goa banyak senses yang terlibat di dalamnya gitu ya. Oke, nomor 6 ini pertanyaannya, lebih mudah bagi seorang guru untuk membuat murid keluar dari gua tersebut melalui pemodelan atau apa yang ditampilkan guru kepada murid. Karakteristik apa saja dari seorang guru yang dapat membawa murid keluar dari gua tersebut? Ya, sama ya. Living up the truth gitu ya. Menjadi model sama kayak tadi di atasnya nyambung gitu ya. Terus ada guru yang berintegritas. Kemudian yang terakhir, what will happen if teacher is one of the prisoners or one of the puppets or one of the puppeteers? Jadi jawabannya adalah ya bisa bawa false truth, tadi Pak baru sudah sebutin. Tuh. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Iya, tambahan. Oke, Pak Franky silakan. Masih ada waktu berapa menit? Masih ada 3 menit. 3 menit. Jadi ya idealnya sih memang kita guru memang sudah pernah melihat terang itu, berhubungan dengan terang itu, ya berelasi dengan sang sumber terang atau dengan Kristus itu sendiri, sehingga memang ketika meyakinkannya itu, ya itu auranya itu keluar terus sampai aromanya juga keluar kali gitu ya. Jadi semuanya keluar gitu kan, semuanya memang ya all out, semuanya memang benar-benar dari ekspresinya, gesturnya, apanya, tingkah lakunya, perkataannya, memang semuanya memang mencerminkan isi berita itu. Nah itu yang bisa menjadi keyakinan. Menjadi sesuatu yang bisa meyakinkan murid-murid ketika melihat bahwa gurunya memang secara total hidup di dalam kebenaran itu, hidup bersesuaian dengan sumber terang itu. Ya, ini yang ya idealnya seperti itu. Tapi ini bukan ideal, sesuatu yang memang seharusnya demikian. Ya, kalau bicara ideal biasanya sesuatu yang di luar jangkauan kita. Gitu. Tapi itu yang seharusnya demikian, sehingga memang anak-anak itu betul-betul bisa
ya terkesima lah kita buat menjadi kagum, menjadi anak itu benar-benar melihat ya bahwa ada sesuatu yang something spesial di dalam kehidupan kita yang mau nggak mau, ya bukan nggak mau, nantinya yang memberikan daya tarik yang kuat buat anak-anak kita untuk mengikut juga dan mempercayai berita itu. Oh di luar sana, oh di dalam Kristus ada sesuatu yang luar biasa, oh di dalam Kristus ada yang istimewa, oh di dalam Kristus ada kebaikan yang luar biasa, oh di dalam Kristus kalian bisa berhubungan dengan sumber hikmat. Oke, udah semua ya? Udah ya, habis waktunya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, masih ada 1 menit lagi. Ada yang masih mau menambahkan? Saya mau bertanya. Ini presentasi dulu, Pak. Presentasi, bertanya nanti. Dilarang. Oke, kalau tidak ada tambahan lagi, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang kita ke kelompok yang terakhir, kelompok 4. Silahkan untuk pertanyaan nomor 4 dan nomor 6. Oke, kami dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan. Pertanyaan kami dipilih berdasarkan nomor 4 dan nomor 6. Sebagai murid, kita tidak boleh menutup mata dengan hal-hal yang baru yang kita hadapi dan temukan. Untuk poin pertama, mungkin Bu Jenis bisa tolong jawab untuk di poin pertama di nomor 4, karena tadi jawaban Ibu Jenis menarik. Silakan Bu Jenis. Iya, kalau misalnya yang di pertanyaan yang pertama itu, ya, Bu Jenis. Jawabannya bisa saja tergantung pilihan. Putus. Koneksinya Bu Jenis. Oh, mungkin ada yang mau menambahkan terputus. dulu? Oh, terputus. Oke, sudah kembali lagi. Ya, kemudian mau atau mau maju, mau belajar atau tidak mau belajar. Mungkin saja kalau misalnya kita tetap mau berada di dalam kotak seperti katak dalam tempurung, jika misalnya murid tersebut sudah merasa nyaman, ya sudah mereka tidak akan mau keluar lagi, sudah dalam zona nyaman. Tetapi itu pun tergantung dari guru. Oke, putus jaringan Bu Jenny, sepertinya terputus Bapak Ibu. Mohon maaf, silakan untuk tambahan sedikit dari Pak Roni, sedikit Pak, gimana Pak Roni tadi sebagai ahli? Oh ya, ahli pergoaan. Ahli apa? Ahli gizi, ahli apa? Ahli pergoaan. Ya. Ini berkaitan dengan nomor 4. Jadi tadi juga sebenarnya saya mengambil inspirasi dari Bu Jenis. Dia menyebutkan tentang jika anak itu menutup pikirannya, maka dia akan terkungkung, bakatak dalam tempurung. Orang seperti ini hidupnya akan terkurung. Atau dia akan mudah menjadi bingung, lama-lama dia akan terhuyung, jadi linglung, hidupnya akan murung, maka kemajuannya akan urung. Nah, itulah kira-kira gambarannya ya. Thank you. Ya hari ini ya. Ya, terima kasih ya, Pak Roni dan Ibu Jenis, terima kasih. Untuk yang pertanyaan nomor 6, lebih mudah bagi seorang guru untuk membuat murid keluar dari gua tersebut melalui pemodelan atau apa yang ditampilkan guru kepada murid. What are the characteristic of teacher who can bring students out of the cave? Saya akan coba jawab. Karakteristiknya adalah guru yang sebagai pemimpin yang menunjukkan, tidak hanya memberitahukan, tapi juga memberitahukan atau menunjukkan jalan cara mereka bisa keluar dari gua tersebut. Caranya adalah dengan memberi pengetahuan yang benar, kemudian menantang muridnya untuk terus beropini dan menentang dalam maksud baik ya, menentang hal-hal apa saja yang dikatakan gurunya, karena tidak semua yang dikatakan guru itu benar, bisa saja ada yang salah. Jadi murid bisa memberikan opini dia, bisa menggunakan critical thinking mereka untuk hal tersebut. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, what will happen if the teacher is one of the prisoners, one of the puppets, or one of the puppeteers? Mungkin Ibu Mem Ling-er bisa tolong bantu jawab untuk hal yang ini. Terima kasih. Sepertinya koneksi saya agak kurang nih, macet terus dari tadi. Nanti bicara kurang pas. Oh, oke. Ya, Mem. Sekarang lagi bagus nih, langsung aja. Ini lagi nggak putus. Oh, ini lagi pas ya? Ya, Bu Ling-er, silakan. Ya, mungkin saya ambil contoh aja ya, kalau terlalu banyak teori nanti kita nggak mengerti. Kami pernah mengalami satu hal, ada seorang guru
Nah, guru ini betul-betul saya anggap itu seperti dalam penjara gitu. Satu kali gurunya khilaf gitu, salah mengajar. Tapi anak ini sudah keluar dari gua. Ini intinya terbalik. Murid yang keluar dari gua. Jadi muridnya itu mengkoreksi gurunya dan mengatakan, Miss Sir itu wrong gitu loh. Dia langsung bilang begini, harusnya begini. Jadi gurunya dikoreksi. Lalu gurunya ini masih dalam gua yang nyaman. Dia bilang, kamu guru atau saya yang guru? Kalau kamu yang guru, saya yang... Ya, sepertinya terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Memlinger. Dan terjadi lagi. Bu Herning atau Bu Yayung mau Ya, menambahkan guru untuk yang terkungkung. Itu dari saya, Lir. Nah, semoga kita tidak seperti itu. Oke, terima kasih, Mem. Ya, masih ada 1 menit katanya, mungkin beberapa detik lagi. Bu Herning, Tinggal 5 Bu detik. Yayung, ada mau menambahkan? Oh, sudah 5 detik ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, sekarang kita dengarkan dulu Pak Steven, ada yang ingin disampaikan? Silakan Pak Steven dulu. Saya kira nggak jadi loh. Oh, nggak jadi ya? Ya, ya kalau hari ini kan kita sudah belajar tentang alegori Goa yang merupakan pemikiran Plato. Yang dimaksudkan Plato untuk menggambarkan kondisi dalam konteks pada masa itu. Yang mungkin sampai sekarang itu masih berpengaruh pada pemikiran-pemikiran orang pada masa sekarang ya. Dan itu mungkin bisa dilihat dari sistem pemerintahan, demokrasi, dan termasuk pendidikan yang kita sedang jalani sekarang. Tetapi untuk melihat pemikiran tersebut kita perlu melihat dari sudut pandang Christian worldview. Maksudnya yang dapat membantu kita untuk melihat dari sudut pandang iman Kristen. Maksudnya yang dibikin Plato adalah sesuatu yang baik, tetapi itu dalam pemikiran Plato. Tetapi kita harus melihat hal tersebut dari sudut pandang Kristiani. Gitu. Untuk itu ada 6 pernyataan refleksi yang mungkin dapat bisa menjadi pernyataan bagi kita sendiri, masing-masing dari kita, sebagai pengingat buat kita, atau juga menjadi komitmen kita di masa depan. Gitu. Nah, dalam 6 pernyataan tersebut terdapat peran. Jadi ada kalanya kita bisa menjadi seorang guru, atau menjadi pendidik Kristen, atau menjadi murid yang dilepaskan, dibebaskan gitu kan, atau menjadi murid yang masih terikat. Gitu. Nah, sebagai pendidik Kristen kita harusnya membawa murid kita kepada sumber kehidupan, yaitu pengenalan akan Kristus. Menjadi apa yang kita berikan. Jadi apa yang kita berikan kepada murid itu misalnya pengetahuan, sistem, media, pemodelan yang kita berikan yang bisa dilihat murid itu merupakan alat saja untuk murid-murid tersebut bisa mengenal Kristus. Jadi jangan sampai boneka yang kita mainkan itu adalah sesuatu yang dipercayain murid. Tetapi sebenarnya boneka yang kita mainkan atau puppet yang kita mainkan itu harusnya menjadi alat buat guru untuk membawa murid itu mengenal pada Kristus. Seperti itu. Jangan sampai misalnya pengetahuan baru yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang membuat mereka hanya itu aja, tetapi harusnya murid lebih melihat, oh sekarang aku tahu sesuatu yang lebih banyak. Itu semua dari Tuhan loh. Melalui pengetahuan yang Tuhan berikan ini, aku bisa melakukan lebih banyak buat orang lain, buat membawa orang lain mengenal pada Kristus. Nah, ada kalanya kita menjadi murid yang terkungkung itu, justru menjadi orang yang tertawan di dalam gua tersebut. Ya seperti tadi yang dicontohkan Bollinger, ya kadang-kadang guru juga bisa salah gitu kan. Tetapi ketika guru itu mendefense diri bahwa ini anak sebenarnya sudah mulai berkembang loh, tetapi dia merasa kok aku dilangkahin gitu. Itu sebenarnya guru itu menjadi orang yang terikat kembali gitu. Seharusnya dia lebih senang karena anaknya lebih pandai. Itu. Dan jangan lupa itu dibawa kembali pada sekarang kamu menjadi lebih banyak tahu. Kamu harusnya bersyukur, terima kasih pada Tuhan, Tuhan sudah membukakan pemikiran kamu seperti itu. Nah, ketika kita menjadi murid yang sudah dibebaskan, seharusnya kita mempunyai hati atau istilahnya militan, militan. Harusnya kita mempunyai hati kepada anak-anak lain yang mungkin masih murid-murid lain yang mungkin masih
terikat di dalam gua tersebut gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Makanya ada pernyataan refleksi pertama itu kan harusnya sebagai pendidik kita jangan sampai menjebak murid kita. Karena mungkin waktu kita menjebak murid kita, itu kita sebenarnya sudah dalam posisi sesama murid yang terjebak tersebut gitu, sesama prisoner gitu. Nah, contohnya kadang-kadang guru terlalu memaksakan pemikiran saya yang tadi contohkan Pak Agus, ya cuma ada satu cara, yaitu cara saya. Itu kan. Sebenarnya murid punya cara yang lain, tetapi kita juga mengikat murid tersebut supaya seperti yang kita lakukan. Gitu. Nah, pernyataan kedua, sebagai pendidik Kristen kita harusnya membawa murid dapat bertemu dengan sumber cahaya. Ini yang tadi sebagai alat. Terus yang ketiga, sebagai murid kita berani bergerak, berpindah. Ketika kita sadar bahwa kita sudah dibebaskan, kita harus mau berjuang. Kita berarti dikasih kesempatan untuk bertemu dengan kebenaran tersebut. Kita nggak boleh diam. Mungkin kita juga akan mengalami kesengsaraan. Contohnya, kita akan dikucilkan dari masyarakat, dikucilkan dari kelompok kita yang tidak memahami hal tersebut. Atau ya kita harus belajar taat, gitu kan. Nah, terus selanjutnya, ya sebenarnya guru punya peluang yang sangat besar untuk merubah murid itu menjadi bisa mengenal sumber cahaya tersebut. Makanya pemodelan seorang guru itu sangat besar pengaruhnya gitu kan. Yang dimainkan itu sangat berpengaruh kepada murid. Jangan sampai guru memainkan wayang yang salah gitu kan. Oke, begitu saja. Semoga dapat membantu. Saya kembalikan kepada host Bu Haudi. Terima kasih Pak Stephen. Oke, tadi sempat ada yang ingin bertanya, Pak Barus ya? Kita masih punya waktu sekitar 5-7 menit. Silakan Pak Barus. Mudah-mudahan pertanyaan saya nggak membawa setback ya. Mr. Jason, you're the one who studied this philosophy quite deep, right? Do you think that we have learned its true meaning, its original meaning, or we just justify it to our agenda? Yeah, so what we have presented to everybody is essentially what is written in the Republic. So what is Plato's ideas? For sure, he wasn't thinking about Christ. For sure, he wasn't thinking about our current situation. For sure, it's very different. But because of his ideas, which were very new at that time, which was groundbreaking, he was the first one to present a more structured society, how to bring people to enlightenment. He was the first one to say there's a world above the physical world, and that there's this one good, and this good, well, we will call him God, but to him it will be reason, and so on. So only those afterwards will say, oh, this is what it means, this is what it means, because that's how it is, right? We will all interpret him all differently. And that's what everybody did. Rorty, Aristotle, everybody interpreted Plato in many ways. But that's why he's so great. And that's why we are all debating now. Because it's so much fun to talk about his ideas. And that's how it goes. Yeah. Yeah, thank you, sir. Yeah. Miss Audi? Yes, thank you, Mr. Jason and Pak Barus. Oke, ada tambahan Bu Santi? Ya, saya ingin tambahkan ya. Silakan. Tadi banyak pertanyaan. Saya tahu konteks kita ini adalah sekolah Kristen ya, Christian. Jadi semua filosofi itu biasanya harus kita kaitkan dengan kekristenan. Tetapi apa yang kita dengar hari ini itu memang tidak ada berkaitan dengan kekristenan. Jadi Plato itu tidak mengaitkan kebenaran atau matahari yang disampaikan itu dengan firman Tuhan atau dengan Tuhan, tidak. Ya, tidak ada intention itu. Tetapi allegory of cave ini mengajarkan kita ya, bahwa memberikan kita gambaran ya, bahwa di dalam dunia di mana kita berada ya, itu untuk bisa kita memberikan pengaruh kepada orang lain itu tidak gampang. Jadi proses pengeluaran yang tadi Stefanus sudah sampaikan, bagaimana dia keluar dari goa dan menemukan satu kebenaran. Kalau kita mau bawa dalam konteks Kristen, kebenaran itu adalah firman Tuhan.
Ya, kebenaran yang sejati yang kita pahami, yang kita percayai, kita bisa menganggap matahari itu adalah firman Tuhan atau adalah Tuhan itu sendiri, ya absolut gitu. Tapi pada konteks Plato itu tidak, ya. Dia betul yang tadi Jeko bilang, dia lebih banyak ke pemahaman. Tapi yang menarik adalah Plato sebagai di tahun itu, ya, bersama dengan Confucius juga mendekati di tahun-tahun itu, mereka menyadari bahwa ada sesuatu di luar dari diri manusia yang lebih besar. Itu yang mereka sadari. Dia tahu ada matahari yang jadi sumber kebenaran atau sumber kebenaran itu, ya, yang di luar dari kemampuan diri manusia. Nah, itu yang menarik untuk kita ketahui, untuk kita tahu bahwa Plato berpikir di titik seperti itu. Oke. Balik lagi ke Audi. Ya, terima kasih Bu Santi. Oke, demikian Bapak Ibu sesi perbincangan kita tentang alegori Goa Plato. Menarik ya. Pasti akan menimbulkan kaitan-kaitan lainnya seperti yang tadi Bu Santi sampaikan, karena itu juga terjadi sama saya. Kemudian bisa salah mengartikan gitu. Tapi biarlah semua yang sudah kita bicarakan hari ini bisa menambah wawasan kita, dan kemudian kita bisa pakai untuk pengembangan pendidikan di bidang kita yang selanjutnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semua partisipasinya.